Salam alaikum saudara, senang menyampaikan hal-hal yang dari Elohim kepada saudara lewat video ini. Ikuti video ini terus saudara, saudara diberkati dan dipuaskan. Saudara, siapakah yang kita andalkan di dalam hidup ini akan menentukan bagaimana langkah hidup kita, bagaimana hidup kita selanjutnya menuju kebinasaan atau kehidupan, dalam kekalahan atau kemenangan, dalam keberhasilan atau dalam kegagalan. Saudara-saudara, sekarang ini adalah masa-masa yang banyak krisis terjadi. Adanya bencana-bencana, baik itu tanah longsor, banjir, kebakaran, ada tanda-tanda di langit, kemudian gempa bumi yang semakin menakutkan, gunung meletus, dan banyak lagi saudara. Ada wabah penyakit, ada virus-virus yang menjalar seolah-olah sulit ditanggulangi. Kemudian banyak orang berputus asa. Tapi ada juga yang berjuang bagaimana terlepas dari tekanan itu. Saudara, siapakah yang kita andalkan? Itu menentukan. Saudara, ada kisah di dalam perjalanan kitab suci, yaitu kisah tentang David dan Goliat. Saudara, ada satu hal yang menarik di sini. Kisah Goliat dan David ini sudah banyak dinyatakan kepada banyak orang sejak anak-anak, juga lewat film-film kartun, juga film-film. Juga diceritakan orang-orang senior kita, rohaniwan-rohaniwan. Tapi saudara-saudara, yang akan saya sampaikan di sini adalah kuncinya. Saudara-saudara, ada dua hal yang berlawanan di sini antara David, antara Saul, dan antara Goliat. Kita lihat di sini saudara-saudara. Ketika David bercakap-cakap dengan Saul rajanya, apa yang menjadi bagian mereka dari kepercayaannya saudara-saudara untuk memenangkan perang? Saul mengatakan, kamu ini orang pedesaan begitu ya, orang kampung gitu, cuma pengembala domba, masih muda, belum pengalaman perang, sekarang mau menghadapi prajurit perang yaitu Goliat yang sudah pengalaman perang. Lagi-lagi dia seorang yang gagah perkasa, seorang keturunan raksasa. Dan siapapun yang bisa mengalahkan, itu namanya hebat. Bahkan semua prajurit Israel yang gagah pun tidak berani menghadapi namanya Goliat. Bahkan sejumlah prajurit Israel yang mau maju melawan Goliat tidak berani. Mengapa saudara? Karena Goliat menurut pemandangan mata adalah seorang raksasa, gagah perkasa, berpakaian lengkap, pakaian perang lengkap, senjata lengkap, sangat menakutkan. Kemudian Saul, saudara, memandang Goliat ini secara fisik dan membesarkannya. Artinya apa? Saul merasa rendah. Di sini Saul mengandalkan apa yang ada pada prajuritnya, mengandalkan jumlah prajurit, mengandalkan peralatan perang, mengandalkan jumlah yang akan menghadapi Goliat, membandingkan dengan musuhnya. Dan Saul melihat bahwa pasukannya lebih kecil, lebih rendah, dan sangat tidak lengkap dibandingkan kelengkapan perang dari kaum Filistin yang dipimpin oleh Goliat. Jadi saudara bisa melihat di sini, tapi David, saudara-saudara, dia hanya berpakaian biasa, mau menantang musuh yang demikian besar dan menakutkan. David belum berpengalaman dalam peperangan ini, tapi David punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam menghadapi Goliat, yang diandalkan oleh David bukan peralatannya, bukan apa yang terlihat jumlahnya besar, bukan yang fisik yang dilihat mata,
tapi dia punya andalan yang diandalkan. Berbeda dengan Saul. Karena itu saudara, ketika David mau maju perang, karena Saul ini mengandalkan peralatan perang, peralatan fisik, maka David diperlengkapi pakaian perang lengkap. Tapi David tidak bisa malah bergerak. Kesulitan bergerak, dan David katakan, saya tidak pengalaman dengan pakaian seperti ini, malah tidak bisa berperang. Oleh karena itu saudara-saudara, Saul menyerah. Dan David apa saudara-saudara? Perangnya itu tidak masuk akal. Dia hanya dalam kebiasaan sehari-hari saudara. Senjatanya umban dengan batu licin yang diambil dari kali. Kemudian bawa tongkat. Jadi ada 3 yang itu merupakan kebiasaan sehari-hari dia bawa. Tongkat gembala domba, umban atau ketapel ya, jenis ketapel. Yang ketiga, batu licin kecil-kecil itu saudara. Cuma pakai itu pakaiannya biasa, bukan pakaian perang. Dia maju perang berani di hadapan Saul. Dia katakan, demi Yahweh saya maju perang, bukan karena pedang dan peralatan yang lain. Itulah saudara, akhirnya Saul menyerah. Jadi di sini saudara bisa melihat bagaimana David ini mengandalkan satu nama, Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot Elohim Bani Israel, itu yang diandalkan. Dan betul saudara, ketika dia maju menghadapi Goliat, apa yang dikatakan David kepada Goliat? Engkau maju perang mengandalkan pedang, tombak dan dembi, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Sebaot Elohim Bani Israel yang engkau cemooh itu. Apa saudara yang terjadi? Dia diketawain. Tapi itulah saudara, ucapan yang keluar dari hati seorang yang tulus, yang percaya kepada Yahweh Elohim. Orang yang mengandalkan, dan dia betul-betul percaya penuh. Mengapa saudara? Dia berani mengatakan itu, mengandalkan satu nama untuk maju perang, padahal dia tidak berpakaian pakaian perang. Karena David atau Daud ini punya pengalaman saudara. Ketika muda mengembalakan domba-domba, dia bawa tongkat. Ya biasa kan, gembala domba bawa tongkat. Kemudian ketika singa datang menerkam, maka mulut singa itu akan robek dan dombanya dikeluarkan. Kalau singa atau beruang itu melawan, akan dipukul. Dan terbukti saudara, dengan tangan kosong singa dikalahkan, beruang dikalahkan, dan itu tidak semua manusia bisa, karena dia mengandalkan nama Yahweh. Dan pengalaman itu membuat dia betul-betul hatinya melekat kepada Yahweh Elohim, menyembah dia, berdoa kepada dia, minta kekuatan pada dia. Dan ketika dipraktekkan dalam perang yang sesungguhnya, dia tidak mengandalkan peralatan perang, pakaian perang, tapi dia mengandalkan Yahweh. Karena itu yang dibawa juga senjata biasa sebagai gembala domba, yaitu tongkat, ya, umban, dan batu licin. Itu enggak umum saudara, tapi dia tetap maju perang. Dan akhirnya apa saudara-saudara? Saudara bisa melihat ketika dia memutar-mutar umbannya yang sudah dikasih batu licin itu, ketika batu itu terletas, karena dia mengandalkan nama Yahweh, maka Yahweh tidak mau dipermalukan oleh orang-orang yang memusuhi dan mengejek Yahweh. Maka Yahweh mengutus malaikatnya, dan orang tidak tahu karena malaikat itu roh adanya, Yahweh itu juga roh. Maka malaikat yang roh adanya itu menuntun batu licin itu, kemudian menancapkan di dahi Goliat. Bukan hanya menancapkan, tapi menanamnya ke dalam dahinya. Sehingga Goliat yang berpakaian lengkap itu, yang terbuka sedikit di dahinya, kemasukan batu itu, dan batu itu menancap dan masuk ke dalam, rebahlah dia, dan matilah dia. Dari sini saudara-saudara, saudara bisa melihat
perkataan yang diucapkan oleh David tadi. Engkau datang dengan tombak, lembing, pedang, tapi aku datang dengan nama Yahweh Sebaot. Apa jadinya saudara? Orang yang mengandalkan Yahweh, menurut firman Yahweh di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh percaya kepada Yahweh. Haleluya. Saudara lihat, orang yang percaya mengandalkan Yahweh itu berarti berserah penuh. Tidak tergantung peralatan, tidak tergantung situasi, pendukungnya, jumlahnya. Tapi dia percaya Yahweh itu pasukannya sangat banyak. Yahweh itu berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Goliat yang raksasa pun kecil, akhirnya terbukti. Itulah saudara-saudara. Dan kalimat berikutnya yang dikatakan David apa saudara? Yahweh Elohim Israel akan menyerahkan engkau kepada saya pada peperangan ini. Apa yang terjadi saudara? Itu perkataan iman, perkataan seorang yang beriman. Dia mengatakan, apa yang katakannya saudara? Saat ini juga Yahweh akan menyerahkan kepadaku dan aku akan memenggal kepala. Itu perkataan iman sesuai dengan apa yang dikatakan Yesua dalam Markus 11 ayat 23. Jika engkau berkata kepada gunung ini, terangkatlah, tertampaklah ke dalam laut, jika tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa yang dikatakan itu terjadi, maka itu akan terjadi. Dan David mengatakan itu. Dan betul-betul Yahweh menyerahkan Goliat kepada David. Dan betul-betul dipenggal kepalanya. Saudara, Saul juga demikian. Mengandalkan peralatan perang, mengandalkan jumlah prajurit. Akhirnya apa saudara? Mengalami kekalahan. Mengalami kegagalan. Karena Saul ini harusnya mengandalkan Yahweh seperti David. Tapi dia mengandalkan jumlah prajurit, perlengkapan perang, dan memandang musuh berlebihan. Seolah-olah Yahweh tidak punya apa-apa, tidak punya kuasa untuk mengalahkan musuh Israel. Itulah Saul saudara. Akhirnya Saul kan terlihat di situ. Mundur ketika Goliat maju. Tidak berani, tidak ada satu pasukan pun termasuk Saul menghadapi Goliat. Mengapa saudara? Karena mengandalkan yang fisik. Dan itu menurut Yahweh, firman Yahweh di dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Apa itu saudara? Ya yang dilakukan Goliat mengandalkan manusia kekuatannya, Saul mengandalkan manusia kekuatannya. Apa saudara? Terkutuk. Kalau terkutuk apa? Tidak diberkati, kalah. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh percaya kepada Yahweh. Seperti David, diberkati menang perang, beroleh hasil yang luar biasa dan dimuliakan, saudara. Itulah kehebatan nama Yahweh, Elohim Sebaot, penguasa alam semesta ini, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana nama Yahweh itu dipadukan dengan Baal. Di dalam 1 Raja 17 dan 18, saudara bisa melihat di situ, membaca, merenungkan. Ketika Elia menghadapi Ahab dan nabi-nabi Baalnya, 450 nabi Baal, itu apa yang terjadi saudara? Saudara bisa melihat di sini yang menarik saudara. Ya, dua-duanya membuat mezbah. Kemudian kasih kayu, kemudian di atas kayu dikasih daging-daging lembu yang dikorbankan. Tanpa api saudara. Kemudian dimulai yang nabi Baal dulu. Kemudian Nabi Baal ini berseru-seru kepada Baal supaya menurunkan api, supaya korban yang diletakkan di atas kayu tadi, daging-daging lembu tadi, bisa terbakar habis. Tapi sampai mereka itu berseru-seru tidak ada. Sampai mereka itu melompat-lompat mengitari mezbah itu tetap tidak ada. Bahkan mereka terakhir mengitarimu sambil menari-nari, berseru-seru, sambil menoreh-noreh tubuhnya dengan pedang, tombak, sampai berdarah-darah.
nabi-nabi Baal itu tetap tidak bisa mengundang Baal itu bergerak untuk mendatangkan api, saudara. Nah, kemudian giliran Elia, saudara. Dia bikin mezbah dari batu, 12 jumlahnya melambangkan suku Israel. Kemudian di atas kasih batu, kasih daging lembu yang dikorbankan. Bahkan dia minta rakyat itu datang menaruh air, mencurahkan pada apa daging termasuk kayu yang dipersembahkan itu dikasih air terus sampai 3 kali, saudara, sampai basah. Dan di sampingnya dibuat parit supaya apa? Airnya tetap di parit itu, saudara. Berarti persembahan yang dari Elia ini betul-betul basah, saudara. Dan dia berseru kepada Yahweh di hadapan para nabi Baal itu supaya menunjukkan kuasanya. Biarlah orang Israel saat itu percaya bahwa Yahweh itu Elohim, bukan Baal yang dianggap Elohim. Dan betul, saudara, karena Elia memanggil nama Yahweh, memasyurkan nama Yahweh, dan berseru dan menaruh percaya penuh mengandalkan nama Yahweh yang disembah itu, maka beberapa saat kemudian datang api dari langit, menjilat daging itu terbakar, kayunya terbakar, bahkan airnya yang di sampingnya parit itu terbakar juga, saudara, habis. Kemudian rakyat yang melihat saat itu mengatakan, Yahweh itu Elohim, Baal bukan Elohim. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, sebelum kejadian itu, rakyat Israel apa yang lakukan? Baal itu Elohim, Baal itu Elohim. Tapi setelah melihat kenyataan, Yahweh menunjukkan kuasanya, bahwa dia hidup kekal, hidup meskipun tidak kelihatan, tapi bisa berkomunikasi dan memberi apa yang diminta oleh manusia. Barulah mereka percaya dan mengatakan, Yahweh itu Elohim. Akhirnya semuanya rakyat menyembah Elohim, mendukung Elia, dan menghabisi Nabi Baal 450 orang itu. Saudara-saudara, kita melihat di sini, siapa yang kita panggil? Baal itu dalam bentuk formasinya adalah simbol-simbol. Dan Baal itu mengambil nama yang berbeda-beda. Bisa dewa matahari, bisa mengambil nama Gusti, bisa mengambil nama Wisnu, Siwa, bisa mengambil nama Allah, dan seterusnya, saudara-saudara. Itu Baal. Karena itu, saudara-saudara, hanya satu nama yang berkuasa atas alam semesta dan berkuasa atas hidup kita, yaitu Yahweh Elohim. Dan Yahweh Elohim sungguh-sungguh nyata. Coba kalau saat itu Elia memanggil, ya Allah, datanglah apimu, jadi enggak? Enggak jadi. Karena Allah itu bukan sang pencipta langit dan bumi. Jika mereka berseru, ya Tuhan, Tuhan, datanglah api untuk korban ini, terjadi enggak? Tidak. Ya Gusti, Gusti, datanglah untuk api ini supaya korban ini diterima dan rakyat percaya bahwa Engkaulah sang pendeta. Terjadi? Sama sekali tidak, saudara. Mengapa, saudara-saudara? Karena sang pencipta langit dan bumi yang hakikatnya adalah nama dirinya Yahweh. Jadi kalau kita memanggil Yahweh Elohim, maka itu nama dirinya. Bahkan Yesua juga menyatakan bahwa namanya Yahweh. Bapa yang dia panggil adalah Yahweh. Bapa yang berfirman melalui Yesua adalah Yahweh. Dan Bapa sendiri Yahweh itu sudah menjadikan dirinya mengambil rupa Yesus Mesias. Oleh karena itu, kalau saudara mengakui Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach, saudara berhubungan langsung dengan sang pencipta, dan saudara memperoleh jawaban bahwa Yahweh Elohim itu hidup, tidak mati, tidak kelihatan, tapi nyata. Tapi saudara, Baal-Baal dengan macamnya itu adalah bukan Elohim. Bukan Elohim, sang pencipta langit dan bumi. Sang pencipta langit yang bumi hanya satu, Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot, Yahweh Rafa, Yahweh Sheken.
Saudara, jika saudara percaya seperti David dan Elia, saudara akan lihat nama Yahweh yang dahsyat itu akan bersama di dalam kehidupan saudara, membuat hidup saudara berhasil dan beruntung. Kalau saudara pedagang, diberkati untung yang melimpah. Saudara pegawai tetap satu perusahaan atau instansi, diberkati. Apapun penghasilanmu, berapapun diberkati, sehingga saudara tidak akan pernah kekurangan. Dan Bapa menjamin engkau sehat sejahtera, damai sejahtera, dan hidup kekal. Berbagilah setiap saudara yang percaya, dan saudara yang belum mengenal Yahweh, berdoalah, belajarlah dari orang, bacalah kitab suci dengan terjemahan yang benar. Orang-orang yang diurapi, mempelai Hamasiah yang sudah mengenal Yahweh akan memerangi saudara dan mengajak saudara beribadah dengan benar. Diberkatilah saudara yang merindukan nama Yahweh melekat di hati saudara. Saudara diberkati, dituntun dalam keselamatan semuanya. Dalam nama Yesus Hamasiah, berkat Bapa terjadi atas saudara sekarang selama-lamanya. Haleluya. Amin.